diantaranya sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, ku kagum Haleluya, 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 puji Tuhan. Selamat pagi, shalom saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Pagi ini saya menyapa saudara dengan kasih Tuhan, dengan berkat Tuhan, dengan keajaiban Tuhan. Kita kembali bertemu di program yang sama, yaitu di program Tuhan Yesus Baik. Saya bersuka cita pagi ini karena saya bisa menyapa saudara lewat video YouTube atau melalui Facebook ataupun melalui Instagram saya. Mungkin saudara bingung kenapa pendeta Anda tiap pagi menyampaikan firman Tuhan, karena saya rindu saudara diberkati Tuhan dan saudara semakin dekat dan semakin dewasa di dalam Tuhan, karena bersama Tuhan kita cakap menanggung segala perkara. Yang percaya katakan amin. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Dan pagi ini saya akan kembali menyampaikan firman Tuhan, renungan firman Tuhan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan. Saudaraku, jangan pernah bosan, jangan pernah berhenti untuk mendewasakan iman kita lewat firman Tuhan. Karena melalui firman kita akan mengetahui, kita akan paham, kita akan mengerti. Dan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan itu akan mendewasakan kita, memampukan kita, bahkan menuntun kita menjadi lebih baik, lebih indah, lebih bersemangat di dalam Tuhan. Lewat firman Tuhan kita mendapatkan berkat-berkat yang luar biasa. Yang percaya katakan amin. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Saya sangat bangga melihat saudara setia melihat program-program rohani, karena di dalam program rohani, di dalam firman Tuhan, di situ akan ada jawaban dalam setiap masalah kita. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Pagi ini saya akan menyampaikan firman Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta Ridwan Simanjuntak STH, ingin berbagi, belajar tentang firman Tuhan bersama saudara yang menyaksikan program Tuhan Yesus Baik. Karena di program yang sama saya akan terus memberkati saudara lewat firman Tuhan, karena saya rindu kita sama-sama
mengasihi Tuhan. Yang percaya katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita baca di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-19. Saudara boleh bersama-sama dengan saya belajar firman Tuhan. Saya akan baca mulai dari ayat yang ke-11 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Karena iman, maka Abraham tak kala ia dicobai mempersembahkan siapa, saudara? Siapa yang dipersembahkan Abraham kepada Tuhan? Ishak. Ishak ini adalah anak yang sangat disayang, anak yang sangat dikasihi, anak yang sangat dirindukan, anak yang sangat ditunggu-tunggu dalam rumah tangga Abraham. Haleluya. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Berarti kalau tunggal berarti satu. Artinya yang kita cintai, yang kita banggakan, yang kita sayangi, kalau Tuhan perintahkan untuk kita jadikan korban kepada Tuhan, pertanyaannya, apakah saudara sanggup melakukan apa yang dilakukan oleh Abraham? Karena bapa segala iman, bapa segala orang percaya adalah Abraham. Ini adalah tokoh Alkitab yang sangat luar biasa, yang saya pernah kenal, yang saya pernah baca dalam Alkitab, bahwa Abraham menjadi bapa bagi semua orang percaya yang percaya katakan amin. Selanjutnya, walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Artinya generasi orang percaya akan menghasilkan orang-orang yang membawa iman kepada orang-orang yang belum percaya. Yang percaya katakan amin. Selanjutnya, karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang. Haleluya, haleluya. Yesus bilang, Bapa berkata, Abraham berkata bahwa Allah yang dia sembah, Allah yang dia mulaikan, Allah yang disanjung, ditinggikan selama hidupnya melayani dia. Dia percaya bahwa Allah yang dia sembah mampu menghidupkan orang mati, sekalipun itu sudah lama, sekalipun imannya sudah mati, tapi Allah sanggup menghidupkan kembali orang mati. Yang percaya katakan amin. Apakah saudara mengalami seperti yang dialami oleh Abraham? Apakah sampai detik ini iman itu masih menghasilkan buah? Iman itu masih pohon yang menghasilkan buah seperti pohon yang ditanam di pinggiran air. Hidupnya merasakan sukacita, hidupnya merasakan iman, kepercayaan dia kepada Allah, hatinya tetap fokus kepada Tuhan, dan hidupnya melakukan yang indah, apapun yang dikatakan Tuhan. Dia taat karena ketaatan itu membawa hasil yang indah di dalam Tuhan. Yang percaya katakan amin. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerima kembali. Ayat yang ke-20, karena iman maka Ishak sambil memandang jauh ke depan memberikan berkatnya kepada Yakub dan Esau. Berarti orang yang setia, orang yang taat, orang yang tidak kompromi, orang yang meninggalkan dosa, ketika dia memandang kepada Allah, ketika dia yakin bahwa hidupnya adalah milik Tuhan, maka dia akan menerima janji. Sama-sama katakan dengan saya menerima janji. Haleluya, haleluya. Seringkali kita mendapatkan kabar bahwa hari-hari ini banyak orang kehilangan kepercayaan, banyak orang kehilangan sukacita, kehilangan keberanian. Kenapa saudaraku? Karena mereka tidak fokus kepada iman mereka. Mereka tidak fokus dengan namanya keberanian mereka. Tidak ada roh keberanian dalam dirinya untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan. Orang yang bergaul dengan dosa, hidupnya tidak akan nyaman dengan apa yang dia kerjakan. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen,
memiliki iman dan keberanian dalam mewujudkan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Jangan apa yang kita mau, tetapi biarkan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kadang doa kita tidak dijawab oleh Tuhan. Kadang pergumulan kita tidak didengar oleh Tuhan. Kenapa? Karena terlalu banyak permohonan doa yang kita sampaikan kepada Tuhan hanya untuk memuaskan ego kita, hanya untuk memuaskan keinginan daging kita, sehingga doa kita tidak dijawab. Pertanyaannya, pendeta, terus bagaimana supaya doa kita dijawab oleh Tuhan? Pertanyaannya, Tuhan mau kita senangkan hati Tuhan. Yang percaya katakan amin. Karena apa? Karena kalau kita menyenangkan hati Tuhan, kalau kita taat tunduk kepada Tuhan, apa saja yang kamu perbuat, Tuhan apa? Tuhan buat berhasil dan beruntung. Hanya orang yang cakap, hanya orang yang taat yang akan menerima keberhasilan, menerima keberuntungan, menerima anugerah Tuhan. Ketika dia taat, di situ ada pembelaan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Saudara, selama ini saudara mungkin tidak merasakan apa yang dirasakan oleh Abraham. Abraham adalah sosok tokoh Alkitab yang sangat istimewa di hadapan Tuhan. Meskipun umurnya sudah 100 tahun, dia tetap melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Sampai Tuhan bilang begini, Abraham, aku ingin engkau mempersembahkan anakmu kepadamu. Secara manusiawi, secara logika, kenapa Tuhan ini jahat sekali? Kenapa Tuhan ini masih kurang puas, kurang cukup? Apakah dengan aku mempersembahkan anakku ini, semuanya beres di hadapan Tuhan? Seringkali kita kompromi, saudaraku. Seringkali kita kompromi dengan dosa, kompromi dengan ego kita, kompromi dengan sikap yang tidak mau dibentuk, tidak mau diatur, tidak mau ditegur oleh firman Tuhan. Sehingga kita merasa tidak butuh firman, gak butuh Tuhan. Karena kita gak mau dituntun oleh Tuhan. Abraham dituntun oleh Tuhan, dipakai Tuhan, diangkat menjadi seorang bapa, orang percaya. Apapun yang dikatakan oleh Tuhan, dia taat. Dia yakin bahwa Tuhan pasti bela tuntun hidupnya, dia akan berikan kepada dia kekuatan. Meskipun istrinya kompromi, meskipun istrinya tidak memberikan izin kepada Abraham untuk mempersembahkan anaknya, tetapi Abraham lebih taat kepada Tuhan daripada kepada manusia. Saudaraku, jangan pernah kompromi dengan manusia kalau dia tidak membangun rohanimu. Seringkali yang membuat engkau hancur bukan karena engkau hebat, bukan karena pekerjaanmu, bukan karena karirmu, tetapi karena engkau tidak taat. Karena engkau tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Karena engkau tidak mau dibentuk. Karena kita tidak siap dengan Tuhan. Orang yang kompromi, hidupnya pasti hancur. Tetapi orang yang taat, Tuhan pasti bela. Dan kita dijadikan orang-orang yang beruntung dan berhasil di hadapan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Saya pelajari dengan program Tuhan Yesus Baik ini. Saya banyak belajar tentang firman Tuhan dan saya merasa diberkati sekali. Dan saudaraku, jangan pernah berpikir berkat itu berbicara tentang materi, berbicara dengan benda. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, semakin engkau dekat dengan Tuhan, semakin engkau bergumul dengan Tuhan, semakin engkau mencintai firman Tuhan, semakin engkau merasakan berkat-berkat Tuhan di dalam dirimu. Engkau akan merasakan sukacita, pembelaan Tuhan selalu ada dalam hidupmu, dan penyertaan Tuhan selalu melindungi hidupmu. Apa saja yang kau perbuat, jika engkau yakin dan kau beriman kepada Tuhan, engkau boleh berkata kepada gunung itu, "Hai gunung, pindahlah," maka gunung itu akan pindah. Artinya jika engkau yakin dan percaya, sebesar apapun cobaan yang kau alami, sehebat apapun penyakit yang saat ini, mungkin sakit jantung, mungkin kau sakit kanker, mungkin kau sakit leukemia, mungkin kau mengalami pendarahan, mungkin mengalami ginjal. Jika engkau yakin dan percaya kepada Tuhan dan kau taat dan tidak kompromi dengan dosa, maka imanmu akan membangkitkan engkau dari penyakitmu. Yang percaya katakan amin. Dan sangat sayang sekali dengan saudara. Walaupun saudara tidak bersama dengan saya, tetapi melalui firman Tuhan, Roh Kudus ada bersama dengan saudara.
sakitmu disembuhkan, masalahmu diselesaikan, rumah tanggamu disatukan oleh Tuhan. Pak, jangan kompromi dengan dosa. Bu, hati-hati, jangan kompromi dengan dosa. Semakin engkau kompromi dengan apapun yang kau lakukan, dengan kehebatan apapun yang kau perbuat, jikalau Tuhan berkata engkau tidak berkenan di hadapanku, maka hidupmu akan hancur. Pembelaan Tuhan tidak akan kau rasakan. Sukacita yang dari Tuhan tidak akan kau alami. Karena kau kompromi dengan dosa. Kau kompromi hidup dengan dosa. Dosa itu ada sesuatu yang sangat indah, tetapi menghancurkan. Tetapi orang yang taat, orang yang siap dibentuk, orang yang siap dipanggil Tuhan, orang yang siap melakukan perintah Tuhan, ketaatan Abraham membuat dia semakin percaya, membuat dia semakin yakin. Di dalam Tuhan ada kemenangan, di dalam Tuhan ada janji Tuhan, di dalam Tuhan ada kemuliaan, di dalam Tuhan ada kemenangan dan sukacita yang membuat Abraham mampu untuk mempersembahkan anaknya Ishak. Lewat Ishaklah maka banyak keturunan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Apakah saudara di dalamnya atau tidak? Dan saya percaya melalui firman ini, mungkin saudara bertanya, pendeta, kenapa saya tidak bisa memberikan waktu kepada Tuhan? Saya sibuk dengan pekerjaan, saya sibuk dengan urusan bisnis, saya sibuk urusan dengan rumah tangga, saya sibuk dengan urusan keluarga. Pertanyaannya saudara saat menghirup udara, saat menghirup oksigen, ketika Anda bangun pagi, apakah saudara masih mampu berkata saya tidak bisa? Saudara harus banyak bersyukur. Karena apa yang kita rasakan, apa yang kita alami, apa yang kita dapatkan, semuanya dari Tuhan. Yang percaya katakan amin. Engkau yang menyaksikan program Tuhan Yesus Itu Baik, hari ini saya mengajak saudara, Bapak, Ibu, anak-anak muda yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Mari kita taat. Karena apa? Karena iman dan keberanian akan menghasilkan ketaatan, akan menghasilkan buah yang indah, akan mendatangkan sukacita yang besar dalam hidup kita. Lewat sukacita itu akan menciptakan transportasi yang luar biasa melalui kuasa Tuhan. Apa yang dimaksud dengan generasi pemberani? Saudaraku, yang pertama, yaitu berani meninggalkan yang salah. Saudaraku, hal yang membuat kita itu tidak kuat, tidak bertahan ketika kita melakukan kesalahan. Kalau saudara masih dipimpin oleh Roh Kudus, ketika kita melakukan kesalahan, saudara akan berkata, saya berdosa. Dan Anda merasa khawatir, Anda tidak mampu. Kenapa? Karena Anda menyimpan kesalahan. Kesalahan itu adalah hal yang busuk, hal yang bau yang kita simpan, hal yang membuat kita nyaman dengan hal dosa. Tetapi ingat saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sehebat apapun busuk yang kita simpan, sehebat apapun ego kita yang kita simpan selama hidup kita, itu tidak akan membuat engkau maju. Itu tidak membuat engkau itu menjadi orang-orang yang berhasil. Itu tidak membuat engkau menjadi anak-anak Tuhan yang pemberani di dalam Tuhan. Justru itu akan menjatuhkan hidupmu dan engkau akan melupakan Tuhan. Meskipun engkau ke gereja, tidak semua orang ke gereja punya hati yang benar, hati yang bersih. Karena di dalam gereja ada serigala berbulu domba. Pertanyaannya, apakah saudara itu? Apa tokoh saya? Atau ya saudara yang program ini? Yang kedua, yang saya pelajari adalah apa yang dimaksud dengan generasi pemberani. Yang kedua adalah berani bermimpi. Haleluya, haleluya. Abraham, dia bermimpi. Meskipun dia tidak meminta dengan umur 100 tahun.
Tuhan memberikan dia anak dengan umur yang cukup panjang. Dia bermimpi, Tuhan, aku mau taat, aku mau setia, aku mau percaya, sampai kesudahan memanggil dia. Dia bermimpi yang indah di hadapan Tuhan. Jangan pernah bermimpi, saudara, untuk menjadi kaya. Tapi bermimpilah bagaimana saudara dipimpin oleh Tuhan. Orang yang dipimpin oleh Tuhan, apa saja mereka perbuat, dan jika mereka percaya dan tidak bimbang dan ragu, maka Tuhan akan memberikannya sesuai dengan porsinya. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan generasi pemberani menurut iman kita? Yang ketiga adalah berani menghadapi tantangan. Saudaraku, tantangan bukanlah musuh. Masalah bukanlah musuh kita. Cobaan yang kita alami bukanlah musuh yang berat, yang menjadi beban, yang membuat kita kehilangan sukacita, yang membuat kita kehilangan iman, yang membuat kita kehilangan damai sejahtera di dalam Tuhan. Justru ketika kita maju menghadapi tantangan, ketika kita mengambil komitmen untuk melewati tantangan, di situ ada kemenangan dan kemerdekaan. Kemenangan tidak akan pernah kita alami kalau kita tidak mencoba itu dengan iman kita. Orang yang mengalami kemenangan adalah orang yang taat ketika dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Yang keempat, berani berdiri sendiri dalam kebenaran. Artinya, tidak kompromi dengan dosa. Pak, Bu, anak-anak muda yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Jangan pernah engkau menyakiti hati Tuhan dengan apa yang kau miliki saat ini. Jangan pernah engkau melukai hati Tuhan dengan engkau berkompromi dengan apa yang menurut kau suka. Tetapi biarkan apa yang maunya Tuhan terjadi dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Orang yang menyenangkan hati Tuhan, orang yang bergumul dengan Tuhan, orang yang membangun mezbah kepada Tuhan, adalah orang yang punya hati yang bersyukur kepada Tuhan. Yang kelima, berani berkorban dan berani kehilangan sesuatu bagi Kristus. Haleluya, haleluya. Yesus dahsyat, saudaraku. Ini dialami oleh Abraham. Dia siap kehilangan anak. Dia siap kehilangan keluarganya. Dia siap kehilangan cintanya kepada anaknya. Hanya demi dia mempersembahkan anaknya kepada Tuhan. Dia bergumul dengan umur 100 tahun supaya dia diberkati dengan keturunan. Dia bergumul supaya rumah tangganya selalu dibela, dituntun oleh Tuhan. Dia bergumul supaya dia menjadi orang yang dipercaya, bapa segala orang yang percaya. Tetapi Tuhan mau di dalam hidupnya Abraham, aku mau imanmu tetap taat kepadaku dan imanmu tetap tunduk dan melakukan apa yang ku mau. Jangan tunggu Tuhan hajar dulu kita, baru kita mau melakukan yang benar. Masalah boleh datang, cobaan boleh datang, tantangan boleh datang. Tapi ingat, saudaraku, saya sebagai hamba Tuhan, saya cinta saudara, saya mengasihi saudara. Saya tidak mau melihat keadaan saudara hanya berjalan di tempat. Anda harus keluar dari zona kenyamanan saudara supaya Anda melihat imanmu berhasil bertumbuh di dalam Tuhan. Jangan puas dengan apa yang hari ini kau punya. Jangan puas engkau dengan apa yang kau dapatkan hari ini. Tetapi engkau harus maju, berani menyatakan kebenaran di dalam hidupmu. Karena kebenaran itulah yang akan memerdekakan dirimu. Kebenaranlah yang akan membawa engkau masuk dalam rencana Tuhan. Kebenaranlah yang akan membuat engkau semakin taat, tunduk di hadapan Tuhan, dan engkau akan menghasilkan buah yang indah. Yang percaya katakan amin. Orang yang tidak kompromi dengan dosa, ketika dia taat, dia dengar-dengar dengan Tuhan, maka Tuhan akan melakukan hal yang lebih dahsyat lagi dalam hidupnya. Yang percaya katakan amin. Penyertaan Tuhan akan kita rasakan, akan kita nikmati, akan kita
berikan kepada orang lain di saat kita taat di hadapan Tuhan. Yang keenam, berani hidup berbeda dengan dunia. Saudaraku, apakah kita masih seperti dunia ini? Ya kan? Di gereja kita mengangkat tangan, Tuhan Engkau baik, Tuhan Engkau dahsyat, Tuhan Engkau luar biasa. Setelah kau pulang gereja, kau pergi ke mall, memuaskan keinginan hatimu. Engkau memuaskan keinginan dunia yang membuat engkau nyaman. Dan dirimu tidak terkontrol. Dan hidupmu lupa dengan Tuhan. Apa yang membuat beda engkau sebagai anak Tuhan dengan anak dunia? Anak Tuhan, dia selalu berjalan menurut relnya kereta Allah. Berjalan menurut apa yang dikatakan firman Tuhan, bahwa orang yang berjalan menurut jalan-jalannya Tuhan akan menuai hasil yang baik. Tetapi orang yang tidak percaya, ya, mereka seperti serigala berbulu domba. Di hadapan pendeta diangkat tangan, di hadapan jemaat diangkat tangan, tetapi di luar gereja goodbye Tuhan. Inilah yang disebut, yang keenam adalah kita harus berani hidup berbeda dengan dunia. Yang ketujuh, berani mengambil keputusan. Haleluya, haleluya. Kalau saudara benar, saudara taat, saudara berani, saudara percaya, saudara pasti berani mengambil keputusan dan mengatakan tidak di atas tidak, ya di atas ya. Jangan pernah kompromi. Jangan pernah engkau lemah ketaatanmu kepada Tuhan. Jangan pernah padam imanmu kepada Tuhan. Justru ketika kita dipercayakan, kita taat seperti yang dialami Abraham, Bapa segala orang percaya, itu yang membuat dia yakin bahwa Tuhan pasti memberkati hidupnya. Yang percaya katakan amin. Saudaraku, hidup kita tidak tergantung apa yang kita lakukan di bumi ini. Tidak tergantung apa yang kita perbuat buat orang lain. Kebaikan kita, pertolongan kita, yang kita kasih, yang kita berikan kepada orang lain, bukanlah jaminan membuat engkau semakin taat kepada Tuhan. Justru ketika engkau percaya dan engkau menghasilkan buah, maka buah itu akan membawa orang semakin dekat dengan Allah. Dan buah itu akan dinikmati oleh orang lain. Jangan pernah kita mundur dari Tuhan. Tetapi kita harus punya iman dan harus punya keberanian menyatakan kebenaran. Di mana ada kebenaran, di situ ada kemerdekaan. Di mana ada kebenaran, di situ ada sukacita. Di mana ada kebenaran, di situ akan ada kesembuhan. Di mana ada kebenaran, maka di situ akan ada pertolongan Tuhan. Tuhan pasti berserta dengan saudara. Jangan takut. Masih ada Tuhan dalam hidup kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Hamba berdoa buat pemirsa yang menyaksikan program ini. Program Tuhan Yesus baik. Hamba mengangkat tangan dan memberkati mereka. Engkau yang sakit, Tuhan jamah penyakitmu. Engkau yang saat ini mendapatkan beban yang begitu berat, hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan jamah. Berikan kepada mereka kemenangan. Berikan kepada mereka Tuhan janji-janji-Mu. Lewat roh dan kebenaran dan firman-Mu, mereka mendapatkan jawaban. Hamba berdoa biarlah melalui firman ini, mereka yang menyaksikan program Tuhan Yesus baik melalui YouTube, melalui Facebook, Tuhan, mereka semakin taat dan semakin percaya kepada Tuhan. Apapun yang mereka perbuat, Tuhan selalu beserta dengan mereka. Terima kasih Tuhan. Hamba telah berhenti menyampaikan firman-Mu.
tapi Engkau tidak akan pernah berhenti menyampaikan kebenaran kepada orang lain. Terpujilah namamu Bapa. Dalam nama Yesus berdoa. Dalam nama Yesus mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Terima kasih buat saudaraku. Anda yang masih setia menyaksikan program ini, biarlah firman ini menguatkan kita dan kita tetap taat di hadapan Tuhan dan tetap fokus bahwa janji-janji Tuhan menantikan saudara. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.